Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ila haratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa ila azwajihi wa ahlihi wa zurriyyatihi wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat thumma ila ustazina wa muallimina wal mudarrisina ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila al-ulama fi sahibil kitab al-yani asy-syekh al-alim wal fadil Abi Abdul Muti Muhammad Nabi al-Bantani wa syekh al-imam al-alim wal fadil Salim ibnu Sumair al-Hadrami wa ila ustazina al-yani Ki Haji Ahmad Safi Yunus wa ustazina Ki Haji Ahmad Yuzan Zaldi wa li jamil ulama fi mamlakati Bengkulu ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nastaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, syukur pada jamaah majlis ta'lim yang insyaallah mudah-mudahan kita masih di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita hidayah, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini menjadi manfaat bagi kita semua kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia yang akhlaknya begitu sempurna, manusia yang kita jadikan contoh suri teladan, yang siapapun pengikut beliau insyaallah menjadi selamat dunia akhirat. Beliau adalah sayyiduna wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Dengan satu harapan idak katik lain kelak di yaumil qiyamah kita menjadi golongan yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terus ke pelajaran kita. Alhamdulillah, kemarin kita sudah masuk sampai ke bab wajah. Sampai ke bab wajah dari bagian wajibnya wudu. Pertama ialah niat, yang kedua adalah wajah. Kita masuk perkara yang ketiga adalah tangan. Perkara yang ketiga dari bagian wajibnya wudu adalah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallim rahimahullahu taala wa nafa'ani fid daril amin. Qala Syekh radhiyallahu an as-salisu, dan adapun perkara yang ketiga ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Jadi perkara yang ketiga dari fardunya wudu adalah membasuh yadaini ma'al mirfaqaini,
membasuh kedua tangan serta dua sikut. Membasuh kedua tangan serta dua sikut. Jadi yadun, kalau yadun tu satu tangan, kalau kedua tangan yadaini, ya. Mirfaqun itu adalah siku-siku, kalau mirfaqaini adalah kedua sikut. Bapak tahu kalau yang namanya sikut tu yang macam ini nah. Ini sikut. Kaget dijelas ke? Apa ni yang sikut itu oleh ulama ini? Bahkan kata beliau au qadrihima inda faqdihima. Jadi kata beliau atau seukuran kedua tangan, ya, atau seukuran kedua tangan inda faqdihima, ketika keduanya tidak ada. Ketika keduanya tidak ada. Maksudnya yang dikatakan tidak ada tu misalkan tak katik siku-siku. Kaget dijelas ke? Kalau misalkan tak katik siku-siku, sebatas mana yang namanya tangan? Ya. Apa itu? Oh, habis salah kau tu ke? Anak kucing tu. Yo, tinggal periannya bae gitu ke. Ya. Jadi kata beliau, adapun perkara yang ketiga dari fardunya wudu adalah membasuh kedua tangan dan kedua siku-sikut. Bahasa Al-Imam Nawawi Al-Bantani sangat mulia ini. Kenapa dikata ke bahwasanya membasuh kedua tangan sampai membasuh kedua tangan dan siku-sikut? Karena ukuran tangan itu adalah mulai dari ujung jari sampai siku-sikut. Itulah yang namanya tangan. Tapi belum sempurna kalau tidak dibarengi dengan bahasa siku-sikut. Makanya Imam Nawawi Al-Bantani memakai kata ma'a, bukan hatta. Bisa baik kalau beliau mengatakan bahwasanya ghuslul yadaini hatta mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku. Tapi kalau sampai siku-siku, seakan-akan siku-sikunya itu menjadi batasan. Kalau jadi batasan, seakan-akan tidak kena siku-sikunya. Artinya tulang yang ujung ini nah. Maka bahasa Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani memakai kata ma'a rasdul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan dan membasuh kedua siku-sikut. Artinya siku-sikut tu yang di ujung tulang ini wajib kena. Wajib kena. Dijelaskan lagi oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, wal ibratu bil mirfaqaini inda wujudihima walau fi ghairi mahallihima al-mu'tadi hatta law tasaqa bil mankibaini tubira. Jadi kata beliau, yang terhitung sebagai bil mirfaqani, yang terhitung yang namanya kedua sikut itu inda wujudihima, ketika kedua sikut itu tidak ada, walau fi ghairi, walaupun adanya bukan di tempat yang biasa, ya, hatta law tasaqa bil mankibaini utibira, maka seandainya dua sikut itu menempel dua pundak, maka diperhitungkan keduanya sebagai dua siku-siku. Jadi seandainya kalau misalkan ada hamba Allah yang memang ada kelainan tubuh, yang siku-sikunya ini bahasa seandainya jatuhnya di sini, seandainya siku-siku, maka terhitung tangan itu dari mulai sini sampai dengan sini wajib kena air. Kalau misalkan siku-siku itu yang ini, kalau misalkan, tapi kan yang namanya siku-siku misalkan normalnya manusia bukan di sini, maka dikatakan siku-siku adalah di sini. Kaget dijelaskan oleh ulama apa itu yang namanya siku-siku. Wa huwa majmu'ul 'idham as-salasi
azmata al-adudi wa ibratid dira'i ad-dakhilati bainahuma wa huwa allazi yazharu 'inda tail yadi kal ibrati. Jadi kata beliau yang dikata ke mirfakun, yang dikata ke siku-sikut itu adalah majmu'ul idhamis salasi, yaitu tempat berkumpulnya 3 tulang. Tempat berkumpulnya 3 tulang. Lagon ya biarlah melak majlis lagon tak apa-apa. Iya, ambil berkahnya dalam dengan kita yang hadir majlis ni. Jadi yang dikata ke yang namanya mirfakun, yang dikata ke siku-siku, kata Imam Nawawi Al-Bantani, berkumpulnya 3 tulang. Apa be 3 tulang itu? Azmatal adudi, 2 tulang lengan atas, wa ibratiz zira'i, dan tulang runcing hasta, ad-dakhilati bainahuma, tulang bagian dalam yang ada di tengah 2 hasta. Itu yang namanya sikut-sikut. Wa huwa allazi yazhuru, dan ketika dia ditampakkan pada saat melipat tangan, yazharu inda tayil yadi kal ibrati, maka ketika dilepak tangannya, maksudnya ditekuk, maka keluar seperti runcing jarum. Keluar seperti runcing jarum. Ya, kita bisa perkira dewek bapak, ketika kamu macam ini, ada tak pecah benjolan tajam-tajam sini? Ada Nah, itulah yang namanya siku. Dijelaskan oleh ulama. Oh, berarti batas sinilah kita wajib kena yang namanya air. Kalau kita kurang atau di bawah dari sini, tidak melewati siku-siku, maka belum sah wuduknya. Inilah kata para ulama, yang namanya siku-siku ialah sampai yang tulang seperti ujung jarum itu, melekuk dia. Di sinilah yang namanya siku. Mulai dari sini sampai ke sini, maka wajib dia harus kena air ketika kita berwudu. Maka kata beliau, wa yajibu ghuslu ma alaihima min sya'rin wa ghairihi, dan wajib membasuh sesuatu yang ada pada siku-sikut, min sya'rin, misalkan berupa rambut, wa ghairihi, atau selainnya. Jadi kalau misalkan bahasanya, contohnya rambut atau bulu atau yang lainnya, misalkan di sini napas ada kutil atau ada tai lalat, yang itu merupakan bagian dari kulit organ, pas di bawah siku-siku sini atau di pas di siku-sikutnya, maka bagian itu wajib kena air. Wajib kena air. Tidak boleh tak kena air, mesti kena air, karena dia merupakan bagian dari kawasan antara ujung jari sampai ke siku-sikut. Jadi kalau ada nemu kalau kita nyingok ada kutil, kawan tadi tak dibasuhnya kutil itu, kebenaran kutil itu masih kawasan antara siku-sikut dengan ujung jari, maka sampaikan wajib kena kutil itu kawan, karena itu merupakan bagian organ yang wajib kena dalam berwudu. Fa in ubina ba'da mahallil fardi wajaba ghuslu ma baqiya. Kalau seandainya bagian yang organ wajib kena wudu itu terpenggal sebagian, artinya terpotong sebagian, tapi tidak segalanya. Misalkan contoh, ini sampai siku-sikut, dia kecelakaan, sudah berobat, ternyata mesti diaputansinya misalkan sampai di sini, atau dia cacat ketika lahir mesti sampai sini, ketika dia besar tidak sampai jarinya tidak kelihatan, buntung, dia bahasa kita buntung lemak ngomongnya, atau dia habis kecelakaan tangannya dipotong sebatas sini. Apa kata beliau? Wajib ghuslu ma baqiya, maka wajib yang sisanya tadi harus kena air.
maka wajib yang sisanya tadi harus kena air. Jadi kalau misalkan ada kawan kita, saudara-saudara kita, ketika dia berwuduk, ketika dia tidak mempunyai jari lagi batas sini baik antara sini sampai ke siku-sikut. Nah, yang siku-sikut ini antara sini sampai siku-sikut wajib kena. Harus dibasuh sisanya tadi. Macam itu. Tapi dijelaskan lagi oleh beliau, au min fauqihi sunnah ghuslu baqi adudihi. Atau dia terpenggal sampai siku-sikut. Atau dia terpenggal sampai sikut. Ya, atau dia lahir. Dia ada atik tangan. Yang dinamakan tangan itu kan antara siku-sikut sampai sini. Ini tangan, ini lengan namanya. Ya. Dia lahir tak atik tangan, ininya baik. Atau dia pernah kecelakaan sehingga diamputansi, dia ada ininya baik. Tangannya selesai. Apa kata beliau? Sunnah ghuslu baqiya adudihi. Maka sunnah hukumnya dia membasuh lengannya. Sunnah, bukan wajib. Sunnah artinya kalau dia pun tidak dibasuh ini tidak apa-apa, namanya sunnah. Ya, tapi kalau dia misalkan nak dibasuhnya, maka dia dapat pahala. Tidak juga tidak apa-apa, tidak wajib karena tangannya memang sudah lepas. Yang dikatakan tangan itu dari mulai ujung jari sampai siku-sikut. Ini tangan. Dia cacat, tak katik tangan, ada lengan baik. Atau dia kecelakaan, diamputansi, tak katik tangan, ada lengan baik. Maka yang membasuh ini hukumnya sunnah ketika dia membasuh. Kenapa harus seperti itu Ustaz? Mesti dibasuh sisanya. Kalau misalkan dia batas sini, sisanya harus dibasuh. Kata beliau, muhafazatan ala tahjili wali alla yakhluwa udwu min taharatim. Dan memelihara takjil, ya. Dan memelihara takjil maksudnya memelihara takjil ini adalah memelihara cahaya bagi mereka yang berwuduk. Ya. Memelihara ini artinya mereka yang berwuduk walaupun dia masih ada sisa, ketika yang sebagian ini dibasuhnya, dia memelihara tahjil. Apa tahjil? Kaget tahjil ini adalah tanda di surga bagi mereka yang berwuduk. Tahjil itu adalah tanda bagi mereka yang suka berwuduk, yang istiqomah berwuduk, akan menamparkan cahaya, akan memancarkan cahaya. Jadi benar hadis Nabi kemarin, Inna ummati fi yaumil qiyamah hiyal ghurru al muhajjaluna min asadil wudu. Kata Nabi, sesungguhnya umatku kaget di yaumil qiyamah, wajahnya seperti terang benderang, tangannya terang benderang. Siapa mereka ini? Kata Nabi Muhammad, min asadil wudu, mereka yang terdapat bekas wudu. Mereka yang terdapat bekas wudu. Ternyata benar hadis Nabi yang dicocokkan oleh pendapat ulama Al-Imam Nawawi Al-Bantani, orang yang suka berwudu kaget di yaumil qiyamah akan ada tanda. Supaya menjaga tanda itu, ketika tangannya masih ada sisa, kalau dia cacat, maka diwajib sisanya tadi untuk dikenakan wudu. Ya. Nah, kita sudah masuk bagian perkara yang namanya membasuh tangan. Ar-rabi'u, perkara yang keempat dari bagian wajibnya wudu, mashu syai'in minar ra'si, mengusap sesuatu dari kepala. Tadi yang keempat membasuh kedua tangan. Lihat kalimatnya. Tadi kalimatnya Nabi memakai ghuslu. Al-Imam Nawawi Al-Bantani memakai kata ghuslu, sama seperti Quran. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kamu ingin mendirikan salat, maka basuhlah wudu, dan kedua tanganmu. Wamsahu biruusikum, dan basuhlah kepala dan usaplah kepalamu. Ternyata Imam Nawawi Al-Bantani memakai kata mashu syai'un minar ra'si, mengusap
sesuatu dari kepala. Jadi wajibnya wuduk yang keempat mengusap sesuatu dari kepala. Ya. Walau ba'da sya'ratin aw qadraha minal basyarati, walaupun hanya sehelai rambut yang diusap, ya, atau seukuran sebagian rambut dari kulit kepala. Ya. Apa gelap ini? Iya. Gaya aku kejingon tidak? Nampak ya? Banyak di sini kayak lagunya. Atau di luar yang dinyalakan tak? Boleh? Iya. Lagon. Ini lampu yang ini, lampu yang pacak ngecas ya. Yalah. Iya. Jadi kata beliau, mengusap sesuatu dari kepala. Kemarin kita sudah tahu kepala itu ukurannya mulai tepi rambut sampai ke belakang. Ini kepala. Ini kepala. Kita bisa ngira lah yang namanya kepala itu sampai akhiran batasan rambut, tumbuhnya rambut. Itu kepala. Ini kan bahasanya dia ngomong mashu syai'un min ra'si, membasuh mengusap sesuatu dari kepala. Mengusap sesuatu dari kepala. Artinya tidak segeluruh kepala yang dibasuh. Sesuatu. Apa nak di sini, apa nak di sini, apa nak di sini, pokoknya sesuatu dari kepala. Terserah mana lemak kita milihnya. Cuman kebiasaan kita tuh di sini. Nah, kebiasaan kita di sini. Pas pulang ngangkat topi kan. Nah, basuh, itu kebiasaan kita. Kita nak di sini tak apa-apa. Nak di sini lagi tak apa-apa, di sini juga tak apa-apa. Yang penting mengusap sesuatu dari kepala. Ya. Nah, ya. Jadi kata beliau wa syartus sya'ri, iya, gelap ini. Mata lamin gelap peluk. Iya. Iya. Hah? Iya. Nah. Iya. Wa syartus sya'ri al-mamsuhi alla yakhruja an haddil ra'si min jihati nuzulihi min ayyi janibin kana law maddahu bi an kana mutaja'idan. Jadi kata beliau wa syartus syarat asy-sya'ri rambut ya, al-mamsuhu yang diusap, alla yakhruju an haddir ra'si, adalah hendaknya rambut itu tidak keluar dari batasan kepala. Min jihati nuzulhi, dari arah turunnya, min ayyi janibin, dari sisi mana saja, kana law maddahu bi an kana mutaja'idan, jikalau rambut itu ditarik memanjang dengan seumpama keadaannya mengeriting. Jadi bahasa beliau ini macam ini, sehendaknya rambut yang kita usap itu adalah rambut yang tidak keluar dari batasan kepala. Maksudnya itu rambut panjang. Hendaknya
Bukan tidak boleh. Lihat bahasanya pakai hendaknya. Bukan tidak boleh. Tapi kalau misalkan nak, yang penting kan bagian kulit kepala tu kena. Cuman disarankan hendaknya rambut yang kita usap itu tidak luar dari batasan kepala. Bahasa kita rambut panjang. Macam itu. Bukan tidak boleh. Kalaupun memang nak mesti rambut panjang, pasti ke kulit kepala kita kena dengan air. Makanya bagusnya memang kalau bagi mereka yang rambut panjang tu ambil wudu harus diusap nian supaya memastikan kulit yang ada di kepala ini kena dengan air wudu. Hendaknya, bukan tak boleh. Hendaknya bagus. Uji kita bagusnya seperti itu. Maka beruntung bagi mereka yang rambutnya masih pendek, pasti kena itulah ketika air dicampak ke. Takut kaget bocah bacin air tu bagi mereka yang rambutnya panjang. Sehingga tak mengena yang namanya kulit di kepala tadi. Ya kita juga Pak, kalau kita punya rambut panjang, pasti ke rambut panjang ini jangan sampai apalah bahasanya, penghalang kita untuk melakukan wudu. Penghalang kita untuk melakukan wudu. Kadang-kadang mereka yang rambut panjang tidak tahu bagaimananya sunnahnya dalam rambut panjang itu, justru malah bumerang buat mereka sehingga ketika berwudu tak nyampe air tadi ke kepala dia. Maka kan kita kan disunnahkan oleh Nabi untuk memotong rambut, merapikan rambut supaya apa? Satu, sisi kepala kita bisa dingin, yang kedua ketika berwudu kena. Macam itu. Apakah Nabi pernah rambut panjang? Pernah. Nabi rambut panjang sebatas ini ada, buka dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Nabi pernah rambutnya panjang. Bahkan dalam riwayat lain Nabi rambutnya kemerah-merahan. Bukan Nabi tu pikop, bukan. Memang istilah kata tu mewarnai rambut itu pakai yang namanya apa? Apa namanya? Semir rambut pakai apa namanya tu? Yang halal. Yang dari Mekah tu. Bahan cak pacar itu Ina Nah, itu yang digunakan. Karena Nabi pernah rambutnya kemerah-merahan. Makanya ada Habib kita yang rambutnya kemerah-merahan, Al-Habib Bahar bin Smith. Itu kan rambutnya kan kemerah-merahan. Itu Nabi pernah rambutnya kemerah-merahan. Terdapat dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Maka kita ngambil sikap yang mana? Terserah mana yang panjang jadi. Nak yang pendek juga jadi, tak ada masalah. Macam itu. Nyemir rambut itu, nyemir apa? Hukum nyemir rambut itu ketika kalau dia pakai bahan yang mengandung yang haram, maka haram. Karena misalkan bahannya dari minyak babi misalkan, itu tak boleh. Memang ada hadisnya kita disunahkan untuk apa, menyemir rambut, ada hadisnya. Tapi tengok bahannya, lihat bahannya, jangan sampai ini menjadi haram karena bahan yang digunakan adalah bahan yang memang dilarang oleh agama. Makanya ada inai, pacar kan, itu kan kita juga disunahkan pakai celak. Celak itu ada cak gorisan di sini kita warna hitam. Nah, itu celak namanya. Nabi pakai celak, sebenarnya pakai Jumat. Nabi itu kalau Jumat tuh Masya Allah gantengnya bukan main. Nabi itu pakai imamah, pakai jubah, sorban Nabi itu ada dua, kadang warna putih, kadang warna hijau. Imamahnya ada warna putih, ada warna hijau. Bajunya juga kadang jubahnya warna putih, warna hijau. Minyak wangi yang dipakai Nabi pas di hari Jumat. Jadi maksud kaku itu macam ini, kalau kita nak memakai itu jangan dikato. Ini mulai kalau kita pakai jubah, cak ke Arab-Araban. Itu tuh pakaian Nabi. Bukan pakaian orang Arab. Pakaian Nabi. Kita ni mencontoh Nabi. Kenapa nak malu kita pakai pakaian yang dipakai Nabi? Karena mereka-mereka yang memakai baju gamis,
pakai imamah, mereka tuh nak mendapatkan pahala sunnah Nabi. Ketika mereka memakai pakaian yang diajarkan Nabi, mereka mendapatkan pahala sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi Muhammad, maka dia telah mencintaiku. Nah, orang-orang yang memakai pakaian secara zahir sama seperti Nabi, pakaian-pakaiannya, berarti uang ini menunjukkan cinta sama Nabi. Nah, kata Nabi, faqad ahabbani kana ma'i fil jannah. Mereka-mereka yang telah mencintaiku kaget di surga bersama aku, ji Nabi. Almar'u man ahab. Mereka akan bersama bagi yang dicintainya. Siapa? Nah, kalau kita cinta Nabi, sama dengan Nabi kaget di surga. Termasuk menghidupkan sunnah Nabi. Pakai peci putih, ya, pakai baju gamis, pakai imamah. Cuman kita ini didoktrin seakan-akan itu pakaian Arab, Pak. Sebelum turunnya Nabi Muhammad, sebelum Islam ada, ini ku sampai ke, justru di Arab itu maaf, pakaian-pakaiannya tari perut. Zaman-zaman jahiliyah sebelum Nabi turun, Nabi turun sebagai rahmatan lil alamin, mengubah itu semua supaya manusia orang Arab ini manusia pakaian beradab. Dicontohlah oleh kebenaran Nabi itu turunnya di Arab. Bahkan kalau kita benci Arab, maka bertentangan dengan hadis Nabi. Kamu kata Nabi, cintailah aku karena aku adalah suku bangsa Arab. Cintailah Arab karena aku berasal dari Arab. Kenapa kita nak benci dengan Arab? Wong make imamah itu, wong make yang betino, make cadar. Oh, ninja lewat. Dikatanya ninja lewat. Itu tuh hukum. 4 mazhab ada yang berbeda pendapat. Tetapi dalam kitab Sulamut Taufik, membenci sesuatu yang sudah dijadikan syariat, murtad hukumnya bagi mereka yang membenci itu. Maka hati-hati gitu. Benci dengan cadar, murtad hukumnya bagi mereka yang benci dengan cadar. Itu hukum. Karena orang Arab ketika Nabi turun ada yang memakai cadar. Kenapa? Wajahnya cantik. Ketika dia memakai cadar, jangan sampai timbul fitnah, supaya dia tidak disenangi oleh lanang, jangan sampai timbul fitnah, maka dia memakai cadar. Kalau kita kan cukup wanita itu kelihatan wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan yang cukup kelihatan. Tapi ada pendapat yang dia memakai cadar, cukup matanya baik sama tangannya baik yang kelihatan. Kenapa kaget timbul fitnah? Nah, itu hukum. Kita jangan benci dengan hukum, jangan meloi gawe-gawe wong kafir. Kita ni wong Islam. Ngapa nak benci dengan hukum Islam? Kita ngaku Islam tapi kita meloi gawe wong kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum wa husyira ma'hum yaumal qiyamati ma'hum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum meloi gawe-gawe wong kafir, maka dia kaget dikumpul ke di hari kiamat sama wong itu yang mereka meloi-meloi tadi. Maka kita nak hati-hati. Ya. Jadi pakaian-pakaian ini namanya manusia. Kadang-kadang tak ketakuan pakai baju gamis, awak gawe masih main gap. Misalkan, mana tahu wong tu lah taubat, jangan dikato. Kadang-kadang kita ngatui wong, tapi kita tak sadar diri. Wong baru taubat solat, takuan solat di masjid, awak main-main gap, menjudi. Wong tu nak taubat, dia tidak solat, mandi belum. Jangan dikata-kata, biarlah. Bagi kalian mereka-mereka yang belum taubat, kalian jangan mengatai yang sudah taubat. Mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, nak jalan yang benar. Kita ni Pak sudah akhir zaman. Kapan lagi nak kita memperbaiki diri kita dewe? Amal tak cukup. Apa yang nak dipadu ke sama Allah kaki kelak di yaumul qiyamah? Coba. Apakah pasti amal kita diterima oleh Allah?
Ustaz husnuzon, iya husnuzon. Tapi ketika amalan kita ada tidak unsur keikhlasan, nak minta dikata kehebat, minta dikata ke ini, apa diterima amal kebaikan kita? Tak kata bapak, yang jelas pasti dosa kita bawa. Yang jelas dosa pasti kita bawa. Kalau pahala belum tentu. Ayo ngapa mah itu Ustaz, pahala syaratnya dua, ilmu sama ikhlas. Solat nak ikhlas, nak ada ilmu. Iya. Ada kita solat maghrib 3 rakaat, kita jadi kedua rakaat, berarti orang ini kata ilmu. Kan macam itu. Ikhlas dia ikhlas, tapi tak tahu cara mempraktekannya, berarti tak kata ilmu. Maka dengan hadir majlis ini bagian dari perantara untuk bagaimana cara kita mendapatkan ilmu. Kalau dosa tak kata syarat, mana ada syarat berdosa harus ikhlas, mana ada. Tak kata, cuman bedanya kalau kita melakukan kebaikan berniat baik, belum melakukannya sudah dapat pahala. Kalau berdosa melakukan suatu kemaksiatan berniat baik tapi belum melakukan, belum dapat dosa gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini mari kita sama-sama benahi lewat. Hal-hal yang seperti ini jangan sampai kita terjerumus kepada mereka-mereka yang benci dengan Nabi, yang benci dengan keturunan Nabi, yang benci dengan ulama. Hati-hati Pak. Munafik mereka cinta sama Nabi, tapi mereka benci dengan keturunan Nabi. Munafik orang itu. Fahuwa munafik. Sepakat para ulama. Aku cinta dengan Pak Ketua BKM Hanafi. Beliau tuh orangnya tawadu, suri tauladan misalkan. Tapi aku benci dengan Dendi. Kata Pak Hanafi, munafik kau firman. Kau bercinta dengan aku, tapi kau benci dengan anakku. Mak itulah Nabi. Walaupun ada habaib keturunan Nabi yang mungkin kalian lihat secara fakta mereka melakukan maksiat, yang kita benci bukan secara jasadnya, tapi yang kita benci perbuatannya. Itu pun kita mesti nasihat dengan kasih sayang. Habib, jangan Habib yang macam itu Habib. Kalau misalkan ada habaib yang melakukan maksiat, yang keturunan Nabi, tapi secara manusianya kita wajib mencintai dia, karena dia ada darah Nabi Muhammad. Kata Kiai Haji Mahmud Zubair, keturunan Nabi Muhammad itu pecah Quran buruk. Kalau misalkan ada habaib yang memang melakukan maksiat seperti Quran buruk, tetaplah Quran dia, tetaplah keturunan Nabi Muhammad walaupun dia melakukan maksiat. Seperti Quran buruk, Quran biar buruk tetap Quran itu. Wajib kita ambil, wajib kita lindungi, wajib kita singkir ke, jangan sampai tinjak-tinjak oleh wong. Mak itu juga keturunan Nabi Muhammad, zuriat Nabi Muhammad. Hati-hati dengan perkataan kita yang bakal tidak ditolong oleh Nabi Muhammad. Kau bercinta sama aku Nabi, tapi kau tidak cinta dengan keturunanku. Hati-hati yang macam itu Pak. Kemana lagi kita nak bernaung kaget? Di kelak dia kiamah. Kemana lagi kita? Nah, maka dalam kesempatan ini kalau kita nak membenci sesuatu, hati-hati. Apakah itu syariat atau bukan? Kalau itu syariat, maka wajib hilangkan kebencian itu. Yang wajib kita hadirkan kebencian adalah kebencian terhadap kemungkaran. Itu wajib bagi diri kita. Kalau ada kemungkaran kita senang, maka dipertanyakan Islam. Tapi kalau ada kemungkaran, paling tidak hati kita benci, itu adalah bagian dari Islam sejati. Ya. Jadi kata beliau, kita lanjut ke walau wasala ra'sahu badal al-mashi au alqa alaihi qutratan walam tasil. Jadi kata beliau, dan jikalau seseorang membasuh kepalanya sebagai ganti mengusap. Membasuh kepala artinya sebagai ganti mengusap. Yang namanya membasuh pasti lebih dari mengusap. Kenapa macam Ustaz? Kan dalam Al-Quran, idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau kau nak mendirikan solat, maka basuhlah mukamu dan kedua tanganmu. Tapi ingat kalimatnya, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu. Jadi kalau wajah sama tangan memakai membasuh,
kalau kepala memakai kata mengusap. Tapi ini diumpamakan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, jikalau seseorang membasuh kepalanya sebagai pengganti mengusap. Artinya pada saat membasuh kita hadirkan air tanpa mengusap. Yang namanya mengusap itu kan cak ini nah. Mengusap kan? Karena membasuh itu menghadirkan air dan juga mengusap. Contoh misalkan cak ini air. Nak ketika kita nak ngusap kepala, campak ke dulu air. Karena tangan kita sudah ada bekas air wuduk, kita ngusap. Ini namanya mengusap. Tapi kata beliau, seandainya ketika kita nak membasuh, artinya kita hadirkan air di kepala sebelum mengusap. Apa kata beliau? Au alqa alaihi qutratan walam tasil, atau menjatuhkan setetes air di kepala, ya, dan itu tidak mengalir. Au wada'a yadahu allati 'alaiha, atau ia meletakkan tangannya yang bekas air wuduk tadi yang terdapat di atas air, yang di atasnya terdapat air tangan tadi, diletakkan di tangan di kepalanya. Ala ra'sihi wa lam yamurha ajzahu, dan ia tidak menjalankan tangannya, cuma dicek ini kenyo bae. Ini air, diletakkan tangannya, tidak dijalankannya, atau diteteskannya bae air tadi, tidak dijalankannya tangannya. Apa kata beliau? Wa lam yamurha ajzahu, maka telah mencukupi hal seperti itu. Artinya boleh. Itulah yang kemarin ada yang nanya, cak mana Ustaz kalau misalkan yang masalah kepala kemarin, bahkan setetes air pun kita letakkan di air tanpa kita usap, maka sah hukumnya untuk kita berwuduk, bagian dari mengusap kepala. Tidak mesti macam ini kan? Ambil ke air, campak tu sah kita. Atau kita ambil air langsung cek ini ke baik, tidak kita usap, langsung kita main ini ke baik. Nah, itu sah. Tapi sunnahnya mengusap, karena bahasanya memakai kata mengusap. Okay. Nah, masih lama? Cuma lagi. Nah, pas. Itu adalah yang terakhir. Minggu depan kita masuk perkara yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ada yang nak bertanya sebelum kita tutup? Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa? Ada luka. Perban, ya. Ya. Oh, perban ini. Ingat. Ya. 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 Baik. Jadi yang pertama, kayak mana dengan tangan kondisi luka? Pertama kita harus tahu dulu, luka ini yang di tangan bakal bahaya tak kena air. Tahu dulu itu. Nak mengetahui apa tidak dari dokter kan? Misal ada luka bekas campak, ada luka diperban, uji dokter jangan dulu kena air, kaget busuk. Nah, misalkan tangannya kaget lebih apa bahasnya? Kalau bahasa dokter kalau kena air, tetanus apa namanya? Pokoknya kayak itulah. Pokoknya sehingga dia membahayakan tangan dia ketika air kena. Maka ini masuk perkara hal yang tidak bisa mereka berwuduk. Kalau sudah seperti itu, bukan wuduk yang dipakai, tayamum. Kenapa? Karena dia ada perkara yang sakit. Syarat tayamum adalah mereka yang sakit yang tidak bisa kena air wuduk. Bukan berarti ketika nak dikias ke yang tidak kacik tangan tadi, tidak. Ini memang kondisi dia sakit, ada luka yang ketika dia kena air membahayakan lukanya. Maka ini perkara hal yang memang tidak bisa kena air wuduk. Bab ini masuk ke bab mana? Ke bab tayamum. Maka cukup tayamum baik, muka sama tangan, selesai. Karena syarat tayamum adalah mereka yang dalam keadaan sakit, atau mereka bahasa sakit itu dia itu bukan nak meriangnya itu tidak. Ketika dia berwuduk dia tidak bisa pakai air. Bisa jadi perkara tangannya luka
Atau ketika dia air karena dia meriang tambah dingin dia, maka dia cukup bertayamum. Itu pertanyaan pertama yang tadi. Yang kedua, apa tadi? Pakai minyak rambut, tancu, ya kan? Nah, salah satu fungsi yang namanya wuduk tadi adalah mengangkat hadas. Minyak rambut itu bukan hadas. Minyak rambut itu bukan hadas. Hadas itu kotoran, itu hadas. Minyak rambut itu bukan hadas, tapi dia bahan. Ya. Nah, kalau bahan itu misalkan minyak tancu tadi adalah alkohol, maka kita bersihkan dulu rambut kita dari yang namanya alkohol. Bersihkan dulu air sebelum berwuduk. Nah, bersihkan dulu dengan air. Ya. Atau misalkan kita yakin tancu itu bukan bagian dari bahan alkohol atau bukan bagian dari bahan yang diharamkan oleh agama, ya sudah, ambil air campak ke bawah, selesai, ngalir dia. Yang penting kulit kepala kena. Kalau tancu tadi bagian dari yang bahannya dari yang diharamkan oleh agama, maka kita bersihkan dulu sebelum berwuduk tuh. Karena syarat berwuduk adalah salah satunya bersih dari yang namanya najis tadi. Bersihkan dulu. Sudah bersih baru kita berwuduk. Maka kita harus tahu dulu bahan tancu tadi apa. Nah, jadi itulah jawaban tentang dua pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Habis. Kalau habis kita tutup. Semoga ilmu yang kita pelajari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban barakan wasi'an. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wasyuhada'i wal awliya'i was solihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Allahumma barik fi hadzal majlis. Allahumma barik fi hadzal majlis. Allahumma barik ilaina jami'an fi hadzal makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pada Isya ada halaqah.